A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, atas segala limpahan rahmat, nikmat yang senantiasa tercurahkan dalam kehidupan kita yang tiada hentinya hingga detik ini. Alhamdulillah, atas izin Allah jualah hari ini kita kembali dapat mengikuti dan menyaksikan program Mutiara Iman Kompas TV Riau yang insya Allah dinantikan pemirsa dimanapun berada. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sahabat dai dan pemirsa program Mutiara Iman Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan ini izinkan saya April Jasmine menyampaikan tausiah dengan judul Cinta Rasulullah, teladani akhlak dan perjuangannya. Hadirin sahabat dai yang berbahagia. Berbicara mengenai siapa yang pantas dijadikan teladan, tentunya yang terbaik akhlaknya. Sahabat dai, siapa yang paling baik akhlaknya? Maka jawabannya tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak hadirin, Allah langsung yang memuji keagungan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 4 Allah sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah. Allah sendiri yang langsung memuji keagungan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, menakjubkan bukan? Terus salah juga lagi kita memilih teladan dalam kehidupan kita? Jangan ya dek ya. Siapa lagi yang kita jadikan teladan kalau bukan Rasulullah? Merugilah kita, bahkan celakalah kita jika kita tidak mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah, pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik bagi kita. Hadirin dan pemirsa program Mutiara Iman Kompas TV yang dirahmati Allah. Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukti cinta kita kepada beliau. Sahabat dai, cintakan sama Rasulullah? Cinta dong, karena Rasulullah begitu cinta kepada kita umatnya. Terus kita nggak lebih cinta kepadanya? Sungguh terlalu. Ya cintalah. Dengan cara apa? Dengan teladani akhlak dan perjuangan Rasulullah. Setidaknya ada 2 akhlak dan perjuangan beliau yang mesti kita contoh dalam kehidupan kita seiring perkembangan zaman ini. Apa itu sahabat dai? Pertama, kejujuran. Kita bisa bercermin bagaimana kejujurannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberi gelar Al-Amin, dapat dipercaya dan memiliki sifat agung yakni siddiq. Selalu benar dalam setiap ucapan, perbuatan, tindakan, dimanapun dan kapanpun, serta tidak tergoyahkan oleh apapun. Kita bisa melihat dari sejarah bagaimana perjuangan dan pengorbanan Rasulullah dalam menegakkan kebenaran dan kejujuran di tengah kegelapan.
kebodohan dan kehancuran moral bangsa Arab Quraisy pada waktu itu. Di saat kejujuran tidak lagi dihiraukan, kebohongan merajalela, bahkan fitnah disebar di mana-mana. Yang lebih parahnya, Rasulullah difitnah sang pembohong, sang pendusta. Na'udzubillahi min zalik. Tapi Rasulullah tidak pernah gentar, tidak pernah menyerah. Tetap istiqomah dalam menegakkan kebenaran dan kejujuran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, upaya kita untuk menegakkan kebenaran dan kejujuran dengan cara menanamkan sifat jujur di tengah tantangan sulitnya menegakkan kebenaran dan kejujuran. Memang kita sering mendengarkan ungkapan, orang pintar itu banyak, tapi orang jujur itu sulit dan sedikit. Betul? Tapi mulai saat ini bukti kita meneladani akhlak Rasulullah SAW, tanamkan dalam hati bahwa yang sedikit itu adalah kita. Jika dari 1000 hanya ada 100 yang jujur, maka kita masuk di dalamnya. Jika dari 100 hanya ada 10 yang jujur, kita masuk di dalamnya. Dan jika dari 10 hanya ada 1 yang jujur, kitalah orangnya. Fisik bisa diubah, uang bisa dicari, tapi manusia jujur itu sulit untuk dicari. Jadi, mulai saat ini tanamkan dalam hati bahwa orang jujur itu adalah kita dalam kondisi apapun. Sepakat pemirsa? Hiasi dan hadirkan akhlak jujur di setiap aspek dan aktivitas kita. Insya Allah berkah. Kedua, akhlak dan perjuangan apa yang kita contoh dari Rasulullah? Kesabaran, terutama kesabaran dalam berdakwah. Saat ini, dakwah harus tetap dihidupkan. Menyuruh untuk berbuat kebaikan mestinya harus digalakkan. Maka teladanilah akhlak dan perjuangan Rasulullah, terutama kesabaran. Maka kesabaran adalah kunci keberhasilannya. Teladanilah akhlak dan perjuangan Rasulullah dalam setiap aktivitas dan aspek kehidupan kita. Beliau dihalangi, dicaci, dihina, dipukuli, bahkan mau dibunuh. Begitu besar perjuangan dan pengorbanan Rasulullah, tapi beliau tetap sabar dalam berdakwah sehingga Islam bersinar di seluruh penjuru dunia. Masya Allah. Jadi sahabat dai, kita dalam berdakwah juga harus sabar. Pasti banyak tantangannya. Ketika tantangan itu datang, jangan frustasi, menyerah, tidak lagi mau berdakwah. Ingat pesan Nabi, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun hanya 1 ayat. Hadis riwayat Bukhari. Menyampaikan kebaikan adalah bukti kita mengikuti sunnah Rasulullah, meneladani akhlak dan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dimudahkan. Mutiara Iman nama programnya, Kompas TV Riau penyelenggaranya. Rasulullah adalah panutan kita semua. Mari kita lanjutkan perjuangan dakwahnya. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengejar arti kesabaran menjulang panji, kemenangan terukir namamu di dalam Al-Quran. Kita bisa belajar nih dari program Mutiara Iman Kompas TV Riau.
sebagai wadah untuk syiar dakwah. Selalu istiqomah dalam menebar kebaikan melalui dakwah para mubalik dari yang besar, dai muda hingga dai cilik. Masya Allah. Dan programnya diminati banyak pemirsa. Insya Allah. Ubur-ubur ikan lele. Kompas TV menyala takbir, Allahu Akbar. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah. Terakhir, sebagai kesimpulan, siapa yang kita contoh, maka itulah yang akan mempengaruhi kita. Maka mari kita teladani akhlak dan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas dan aspek kehidupan kita. Dan jangan lupa selalu bersolawat kepada Rasulullah, karena itu sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah kita akan mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Dan menjadi perantara kita dapat berdampingan dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk kita salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Stop salah pilih teladan. Kalau salah rugi dong. Maka teladanilah akhlak dan perjuangan Rasulullah dalam setiap aktivitas dan aspek kehidupan kita. Dan insya Allah kita akan beruntung. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita yang tiada hentinya hingga detik ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, pada kesempatan ini izinkan saya Muhammad Ibrahim Hasibuan menyampaikan tausiah dengan judul Bersegera kepada kebaikan tak pakai nanti. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersegera berbuat kebaikan artinya berlomba-lomba dan terus-menerus berbuat baik, melakukan apa yang disukai Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itulah hakikat bersegera kepada kebaikan. Dari yang biasanya sholat di ujung waktu jadi sholat tepat waktu. Dari yang enggan bersedekah menjadi gemar bersedekah. Dari yang suka marah-marah tak menentu menjadi yang pemaaf. Dari yang suka ghibah menjadi orang yang suka bercerita yang baik-baik. Dari yang tidak mau datang mengaji menjadi rajin datang ke surau dan masjid untuk mendengarkan kajian dan mengaji. Dan dari yang jarang pulang ke rumah jenguk mak dan ayah orang tua menjadi rajin pulang ke rumah dan transfer uang ke orang tuanya. Intinya beralih dari yang tidak baik, berpindah dari maksiat, beralih dari hal yang buruk kepada kebaikan. Memang bersegera kepada kebaikan ini sangat berat. Proses untuk menjadi yang lebih baik ini bukanlah perkara yang mudah.
akan ada banyak cobaan atau mungkin cibiran dari orang terdekat kita. Dibilang sok alim lah, sok baik lah, sok suci lah. Betul pemirsa? Astagfirullah. Namun Allah menjelaskan, jangan pernah takut untuk berhijrah kepada kebaikan. Jangan pernah ragu untuk bersegera kepada kebaikan. Karena Allah tidak akan pernah mengabaikan umatnya yang bersabar menuju kepadanya. Sebagaimana firman Allah surah An-Nisa ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Artinya, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Itulah hakikat bersegera kepada kebaikan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika kita sudah pasangkan niat untuk hijrah menuju jalan Allah, menjadi pribadi yang taat dan bertekad meninggalkan apa yang tidak disukai Allah, maka siap-siaplah untuk diuji. Akan banyak rintangan yang dihadapi, cobaan dan ujian. Itu janji Allah. Barang siapa yang mengatakan beriman kepada Allah, maka tentu akan diuji. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menentukan siapa yang terbaik di antara yang baik. Maka ujian tersebut adalah untuk mengetahui kejujuran seseorang dalam berhijrah. Apakah ia serius dalam berhijrah ataukah hanya sekedar ikut-ikutan saja? Hijrah orang, hijrah pula. Taubat orang, taubat pula. Taubat lagi, maksiat lagi. Astagfirullah. Pemirsa Mutiara Iman yang berbahagia, ketika seseorang mau mengambil madu, maka ia harus siap disengat oleh lebah. Begitu pula tatkala kita hendak meraih surga Allah Ta'ala, maka disertai dengan perjuangan dan pengorbanan. Kesabaran adalah kunci menuju jalan Allah. Dan ingat, kesabaran dalam ketaatan kepada Allah akan berbuah pahala besar dan berbalas dengan surga, insya Allah. Lalu apa yang bisa kita lakukan dalam proses hijrah menjadi yang lebih baik? Setidaknya ada 3 sikap kita. Pertama, introspeksi diri atau menghitung-hitung diri. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu wazanu anfusakum qabla an tuwazanu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung. Timbang-timbanglah dirimu sebelum kamu ditimbang. Hitung-hitung sejauh mana ketaatan kita selama ini. Timbang-timbang kebaikan apa yang telah kita lakukan. Dan hitung-hitung berapa banyak dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat, wahai pemirsa. Ada yang seperti itu, pemirsa? Atau malah sibuk menghitung berapa banyak uang yang terkumpul? Atau jangan-jangan sebaliknya, mikirin sudah berapa banyak hutang yang timbul? Jangan senyum-senyum, pemirsa. Bayar dulu hutangnya. Hehe. Pemirsa, hendaknya kita bermuhasabah, menghitung-hitung diri setiap hari agar menjadi pribadi yang lebih baik. Nabi pernah berpesan, termasuk orang yang beruntung, orang yang hari ini lebih baik dari yang kemarin, dan termasuk yang merugi, orang yang hari ini sama dengan hari kemarin. Serta celakalah mereka yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Hadis riwayat Al-Hakim. Maksudnya apa, pemirsa? Kemarin taat, hari ini harus lebih taat. Hari kemarin bersedekah, hari ini kencangin lagi sedekahnya. Hari kemarin membantu orang lain, hari ini tambah lagi, tebarkan kebaikannya.
Artinya bertambah kebaikannya setiap hari. Bukan hari ini menggibah, hari besoknya putusnya hubungan silaturahmi. Jangan ya Bu ya. Bukan buruknya yang bertambah, tapi kebaikannya yang bertambah setiap hari. Kedua, bersegeralah menuju ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin minallah. Bersegeralah bertobat kepada Allah. Bersegeralah hijrah menuju ketaatan kepada Allah. Mengapa kita harus segera hijrah kepada kebaikan? Karena umur kita terbatas. Maksudnya, jika kita tunda-tunda menjadi orang baik, takutnya malaikat Israel keburu datang pas kita berbuat dosa. Astagfirullah. Hadirin, saat ini kita berada di bulan Ramadan. Isilah hari-hari Ramadan kita dengan berbagai kebaikan. Maka isilah hari Ramadan kita dengan banyak tidur, dengan banyak ibadah, dengan banyak kebaikan. Tiap hari baca Quran, kalau bisa 1 hari 1 juz. Sahabat dai rajin ke masjid, ikut tarawih, bukan main game ke masjid, tapi tarawih. Semangat tarawihnya, semangat isi Ramadannya dengan berbagai kebaikan. Karena Ramadan hanya datang dalam sekali setahun loh. Rugi dong kalau tidak kita manfaatkan. Ketiga, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya dan tidak menunda-nunda kesempatan. Penyakit kebanyakan manusia adalah untuk menunda-nunda kebaikan. Nanti ajalah, sekarang kan masih muda. Tunggu tua ajalah baru jadi orang baik. Iya, kalau sampai tua. Jika masih muda udah lobet, gimana? Jangan tunda-tunda untuk berbuat taat dan berbuat baik. Amirul Mukminin Umar bin Khattab pernah berpesan, jika kalian berada di pagi hari, jangan tunggu sorenya hari. Dan jika kalian berada di sore hari, jangan tunggu paginya hari. Artinya apa? Gunakan waktu dengan sebaiknya. Tidak ada kata nanti. Mari perbanyak amal, karena amalah penolong kita dan teman terbaik kita. Bila waktu telah berakhir, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Jamaah, kuncinya sibukkan diri dengan kebaikan. Karena Ibnu Al-Qayyim pernah berpesan, jika dirimu tidak disibukkan dengan kebaikan, maka akan mudah terjerumus kepada kebaikan. Yuk, bersegera kepada kebaikan, tak pakai nanti. Ada niat, ada jalan. Ubur-ubur ikan lele, gas kebaikannya le. Sebagai kesimpulan, Rasulullah pernah menegaskan, barang siapa yang umurnya telah sampai 40 tahun, akan tetapi kebaikannya belum dapat mengalahkan kejahatannya, artinya lebih banyak jahatnya daripada baiknya, maka lemparkan saja ke neraka. Hadis riwayat Ahmad. Kata Nabi, ya pemirsa, sanggup? Kalau tidak sanggup, mari kita segera dalam ketaatan dan berbuat baik. Karena waktu terus berputar. Jika tidak kita manfaatkan, maka kita tergolong orang yang merugi, bahkan celaka. Gunakan waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Gunakan masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu. Gunakan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Dan gunakan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Yuk, segera hijrah kepada kebaikan. Tak pakai nanti. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.